أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmati tatimus shalihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar suara radio Al-Furqan dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya Al-Furqan TV kembali menjumpai Anda di program kami Jejak Alumni. Nah, Masya Allah nih, hari ini kita berkesempatan untuk mengunjungi salah satu mahat Tahfidz Quran, ialah Tahfidzul Quran Rodatul Muhibin. Bersama dengan pimpinan ialah Ustadz Bambang Triwantoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Masya Allah Ustadz nih. Jadi kita nih mohon izin nih Ustadz ya. Jadi kita mengunjungi Mahat Inta dan sekaligus kita mau bikin program Jejak Alumni. Masya Allah. Jadi dari semalam kita nyampe di sini, alhamdulillah Masya Allah kita disambut sampai kita bisa bermalam di sini, luar biasa Masya Allah nih Ustadz. Jadi di atas tanah kurang lebih luas 1.500 Ustadz ya. 1.500 nih ceritanya Ustadz ini sedang ingin mencetak generasi penghafal Quran Ustadz ya. Dengan biaya yang sama sekali tidak dipungut sama sekali. Free ya Ustadz ya. Free Masya Allah. Ya, pastinya kan di Jejak Alumni ini kenapa kita undang Ustadz Bambang? Tentunya beliau ini merupakan salah satu alumni dari Mahat Al-Furqan Al-Islami Gresik nih Ustadz. Nah, pastinya kita akan memaksa Ustadz ya untuk mengorek-ngorek lagi memori Ustadz ya. Masya Allah, gimana dulu Ustadz bisa belajar di Al-Furqan dan bagaimana keadaan Ustadz dulu saat belajar di Al-Furqan sampai perjalanan dakwah Ustadz dan sampai saat ini Ustadz membina di Mahat Tahfidzul Quran Rodatul Muhibin ini. Masya Allah. Nah gitu Ustadz ya, jadi pastinya di Jejak Alumni ini Anda ingin bertanya ke Ustadz nih ya. Kita berharap cerita Ustadz itu memberikan semangat juga kepada santri-santri Ustadz nih ya, untuk bisa memberikan atau kita bilang mencari sebuah sekolah yang untuk mendukung keilmuan mereka nih Ustadz. Nah, salah satunya Ustadz Bambang ini pernah belajar di Al-Furqan. Jadi Ustadz Bambang ini kan asli Tulung Agung Ustadz ya. Tulung Agung, Jawa Timur. Nah, Tulung Agung, Jawa Timur. Ustadz cerita tadi di awal, Ustadz tahun 99 kurang lebih Ustadz di Al-Furqan. Nah itu boleh ceritain ke kita Ustadz, gimana awal mula Ustadz bisa tahu Al-Furqan, dari Tulung Agung berangkat ke Al-Furqan itu gimana Ustadz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'dah.
Pertama, saya mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji keagungannya. Kemudian salawat kita limpahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ahlan wa marhaban bikum. Jazakumullah khairan atas kehadiran tim Al Furqan TV yang luar biasa dalam waktu yang singkat dan perjuangan yang sangat berat ya. Ya, sampai di sini saja sudah tengah malam lebih, masya Allah. Barakallahu fikum jami'an. Jadi sekilas tentang masuknya anak Al Furqan itu, ini luar biasa. Bagaimana tidak? Karena itu sebetulnya bukan kehendak anak, bukan. Kehendak siapa? Kehendak Allah. Allah Ustaz ya? Iya. Kenapa anak bilang itu kehendak Allah Subhanahu wa taala? Karena pada waktu itu setelah lulus SMA, anak merasa kehilangan beberapa teman ini. Salah satu teman terbaik anak itu sekarang menjadi Ustadz di Tulungagung, Ustadz Muhammad Isro'an itu mengajar di Imam Syafi'i Tulungagung beliau. Ini ada ketika anak kehilangan ini, datanglah ke rumah beliau, kemudian ketemu bapaknya. Pak, di mana ini Isro'an? Singkatnya seperti itu. Kemudian beliau mengatakan, oh sekarang lagi mondok. Wah, bergetar hati saya mondok itu. Oh saya nggak mondok ya, pengen rasanya ini mondok. Di mana itu Pak? Langsung beliau kasih alamatnya. Dan bukan cuma alamat yang beliau kasih itu, alamat lengkap, rutenya. Nanti antum naik bis ini, turun di ini, cari jalan sedikit, naik bis ini lagi, turun di ini lagi. Itu ditulis sama beliau. Sampai ketemulah ya Al Furqan itu dengan izin Allah SWT. Sampai di sana belum ada niat untuk mondok, belum. Nah, tapi sampai di sana ada cerita lucu sedikit. Gimana, Ustaz? Jadi cerita lucunya begini. Anak ke kantor waktu itu. Kalau tidak salah waktu itu ada yang namanya salah satu alumni Ustadz Puji namanya. Ustadz Puji. Kalau tidak salah itu. Nah, terus anak bilang ke beliau, Ustadz, anak mau ketemu teman gitu kan. Siapa teman antum namanya? Namanya Isro'an. Dipanggil lah itu. Antum tunggu di situ aja gitu kan. Dipanggil Isro'an ini. Mendengar ada panggilan di speaker itu kan. Terus setelah itu anak lihat ada orang datang itu. Ya, datang. Anak tunggu setengah jam. Isro'an ini mana ini? Dia juga saya lihat orang yang tadi toleh aja dari tadi itu kan. Terus sampai itu sekitar ba'da zuhur, sampai menjelang asar. Anak tanya lagi. Sampai orang itu tadi pergi yang tadi itu. Nah, terus anak tanya lagi sama Ustadz Puji ini, Ustadz, udah dipanggil belum? Udah tadi kok. Belum mana? Loh, tadi kesini kok. Mana kesini? Dipanggil lagi, datang lagi. Terus saya tanya, setelah dia juga datang, ini orang tadi yang datang. Mas, saya bilang gitu. Iya, ada apa? Anak kesini mau nyari teman anak. Siapa namanya? Isro'an. Loh, anak Isro'an. Orang lain ternyata itu, bukan orang yang anak tuju. Iya. Berarti ada dua nama Isro'an. Ada dua nama di situ. Nah, teman anak waktu itu mungkin sedang lagi pulang kampung karena ibunya sakit waktu itu. Nah, inilah dari situ. Tapi anak nggak peduli, walaupun Isro'an yang teman anak sekelas tidak ada, tidak apa-apa. Sampai 10 hari saya itu di Al Furqan. Berkenalan dengan para ustadz. Yang paling anak ingat itu kenalan dengan Ustadz Rahmat Hadi waktu itu. Masya Allah, Ustadz Rahmat Hadi. Ngobrol-ngobrol dengan beliau. Dan waktu itu sedang ada daurah. Kemudian waktu sholat, waktu ibadahnya itu pokoknya sama. Anak belum kenal apa itu manhaj salaf itu apa, enggak tahu itu. Belum tahu. Tapi kan keluarga kita kan keluarga dari Muhammadiyah itu. Jadi ritualnya kan sholat begitu saja, tidak ada zikir. Itu tenang sekali loh. Kok sama ya ibadahnya, sholatnya. Cocok ini. Cocok sekali ini itu kan. Wah, jangan-jangan mau mati ini. Nah, sampai 10 hari. Pada hari ketiga, anak ditegur sama seksi tamu, tapi lupa namanya siapa waktu itu ya. Rambutnya gondrong segini, tapi yang jelas lupa namanya siapa begitu kan. Antum kan udah 3 hari nih, dek kan antum kan. Iya tuh. Antum harus minta izin dulu ini sama Ustadz. Soalnya kan kalau sudah lebih 3 hari itu antum bukan lagi tamu gitu. Di saat itulah antum beranikan diri untuk menemui Ustadz Aun. Gimana cara menemui Ustadz Aun ini yang paling ringkas nih? Jadi yang paling ringkas itu ketika beliau selesai sholat, beliau kan biasanya di
ruang tamu itu kan, masuk zikir di sana beliau. Ya, Ustaz. Disitulah anak di luar ruang tamu, nunggu beliau selesai. Begitu selesai sholat langsung ke depan ruang tamu. Begitu beliau selesai keluar, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kan. Kemudian langsung, apa perlu antum? Kan. Ini Ustaz, anak di sini sudah 3 hari, jadi bertamu lebih 3 hari, katanya suruh meminta izin. Kan. Antum minta izin sama Ustaz Rahmat ya, itu kan. Ya di situ. Kan. Kemudian langsung mencari Ustaz Rahmat, minta izin. Terus Ustaz Rahmat nanya lagi. Nah, ini Ustaz Aun sudah tahu belum? Oh, udah Ustaz. Jawaban yang mengintrusikan anak ketemu antum ini beliau. Oh, gitu ya, sudah hal gitu. Enggak apa-apa, kata beliau seperti itu. Yang tadi bahkan dari seksi tamu itu bilang begini, ya mungkin nanti antum akan dikenakan biaya makan antum di sini ketika antum nanti lebih dari 3 hari ini. Gitu kan. Terus mana nanya Ustaz Rahmat, gimana Ustaz? Katanya anak kena biaya ini kan. Ya kalau antum ada boleh infak, kalau enggak ya enggak usah, enggak apa-apa. Padahal dulu belum ada rencana untuk mondok tuh Ustaz ya. Masih izin tinggal aja ya Ustaz. Itu selama 10 hari. Setelah 10 hari ini pulang. Setelah pulang tertarik sekali. Itu teman-teman di Al-Furqan, ibadah-ibadah di sana, kegiatan aktivitas itu Masya Allah itu benar-benar terbayang itu. Rindu sekali. Sampai kira-kira sekitar 1 bulan kemudian, biasanya habis daurah itu kan ada penerimaan santri baru itu kan. Nah, di situ minta izin sama ibu. Minta izin sama ibu, Bu, mau sekolah gitu kan. Soalnya kalau mondok ibu itu dulu itu tidak mengizinkan, mau sekolah. Istilah mondok tuh agak-agak ini dengan ibu sekolah gitu kan. Baru setelah beberapa bulan di Al-Furqan udah diterima itu langsung Ida 2 itu. Diterima, baru tidak tenang juga bicara kepada ibu kalau itu sekolah itu kan. Bu, sebenarnya ini enggak sekolah, tapi mondok, terserah kamu lah. Kamu lebih tahu, sudah besar sekarang, sudah dewasa, sudah tahu mana yang lebih baik untuk kamu dan mana kira-kira yang akan mendukung cita-cita kamu. Masya Allah, itu terharu ketika ibu itu bilang seperti itu. Masya Allah, Masya Allah. Jadi seperti itu kurang lebihnya. Berarti Anda mau tanya Ustaz ya. Berarti kan sekarang ini kan santri lebih banyak mau mondok ke Al-Furqan itu karena pertama sudah hijrah istilahnya ya. Sudah mengenal manhaj salaf ya kan Ustadz, atau mungkin ada juga yang beberapa yang tidak sengaja dipaksa orang tuanya misalnya. Nah Ustadz itu kan saat itu belum terlalu kenal dengan manhaj salaf ya Ustadz ya, mungkin belum tahu dengan istilah Al-Furqan. Nah di Al-Furqan itu apakah itu sebuah proses di mana Ustadz lebih mendalami manhaj salaf dan akhirnya Ustadz menerima manhaj salaf? Gimana, Ustadz? Persis sekali. Ya, itu kan sudah langganan. Kalau orang-orang itu baru mengenal itu, nah itu semua itu sudah cocok dengan cara ibadah saya sebelumnya. Cuman yang belum cocok itu masalah isbal. Masalah apa sih dosanya isbal ini? Loh, pikir itu kan. Loh, tapi Masya Allah itu ternyata keinginan kita untuk mencari petunjuk itu kemudian ya tergerak. Yang awalnya itu ketika di pondok itu kita tidak isbal, ketika di rumah isbal lagi. Nah akhirnya itu masa transisi, perubahan kita secara total menerima, benar-benar kita itu total melaksanakan itu kira-kira 1 tahunan. 1 tahun Ustaz? 1 tahun. Baru secara hati itu ya. Betul. Saya yakin gitu. Betul. 1 tahun. Nah, setelah itu ya, alhamdulillah sampai sekarang gitu. Nah, kira-kira begitu. Berarti hidayah itu menurut Ustadz gimana sih? Apakah memang harus dipaksakan atau memang hidayah itu semua karena takdir Allah Ustadz? Hidayah itu ya ada 2 macam memang. Ada bisa karena jelas takdir Allah, jelas takdir Allah. Tapi kan ada sebab di sana gitu kan. Ya. Jadi kitalah yang harus mencari. Karena kita kan diperintahkan ihdinas siratal mustaqim itu kan. Kita diperintahkan meminta, ya Allah tunjukilah kami ke jalan yang lurus gitu kan. Ini menunjukkan bahwasanya kita ini harus meminta serius gitu kan. Sehingga untuk mencari rujukan-rujukan yang ditunjukkan para asatidz Al-Furqan itu dulu, itu juga setelah benar-benar masuk kira-kira setelah 1 tahun itu, seperti menerima pendapat masyayikh kibar, Syekh Albani, Syekh Shalih Fauzan, Syekh Al-Utsaimin. Sebelumnya itu kita nggak mau pakai itu. Nah, setelah petunjuk itu datang, justru kita merujuk. Kenapa baru sekarang menerima itu? Kita berpikir. Itu ya Ustaz ya. Itulah. Jadi tenang. Kalau kita kembali kepada Al-Quran, surah
An'am ayat 125 itu kan disebutkan di sana tentang petunjuk. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Maka barang siapa yang dikehendaki Allah untuk mendapatkan petunjuk, yashrah, dadanya itu akan dilapangkan. Dilapangkan untuk apa? Lil Islam, untuk berserah diri sepenuhnya, untuk mengambil syariat Islam itu sepenuhnya itu lapang, itulah petunjuk ya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Nah, awal mula Ustadz di Al Furqon itu kan Ustadz kan berangkat bukan dari keluarga yang agamis ya. Maksudnya Ustadz belum pernah belajar mondok, sampai di Al Furqon itu Ustadz harus dituntut untuk belajar bahasa Arab secara intens, menghafal Al-Quran. Itu dulu pernah ada kesulitan nggak dari diri Ustadz untuk mempelajari itu dan sebagainya Ustadz? Jadi begini, untuk ketika kita ke Al Furqon itu memang yang termasuk yang paling berat itu bahasa Arab. Bahasa Arab ya, paling berat bahasa Arab. Nah, itu waktu itu sempat protes kepada Ustadz Rahmat Hadi itu kan. Karena teman-teman ya yang bareng antara dimasukkan takhusus awal atau i'dad awal. Karena dimasukkan ke i'dad tsani. Dan di sana sudah tidak ada pelajaran muhtarot. Langsung mulakhos. Sementara kita ini kosong, enggak tahu wah gimana sih. Tapi tekad kita, karena kita memang pengen bisa niat belajar, kita meminta waktu di sana kan. Nggak tahu kalau sekarang itu ya. Kalau dulu itu setiap sore itu ada kewajiban untuk belajar muhtarot ya bagi yang belum begitu paham dan belajar mulakhos bagi yang tingkat lanjutan. Itu wajib setiap hari itu. Ya, dulu ada seperti itu. Akhirnya anak ikut yang muhtarot dulu. Muhtarot masih ingat juga. Ustadz waktu itu yang kelas Ali 3 namanya Ustadz siapa namanya? Huda siapa? Wah, ini ingat awalnya itu, selanjutnya lupa. Nah, jadi di situ alhamdulillah mulai paham kita ini tentang kaidah nahwiyah, kemudian kita mulai menghafal tasrif, itu mulai dong istilahnya itu. Kemudian di kelas kita kan pelajarannya langsung mulakhos, dan mulakhos itu dari awal sampai akhir insya Allah tidak ada yang tercecer sama sekali. Itu yang mengajarkan Ustadz Abu Ubaidah. Ustadz dari awal sampai akhir tidak ada, sampai mulakhos itu ada lipetan-lipetannya. Itu pun dibaca, itu dibuka, dijembreng begitu terus dibaca, itu dijelaskan sama beliau. Luar biasa pokoknya itu. Dan disitulah kami melihat ya kapasitas ya beliau dan para asatidz Al Furqon itu di dalam masalah ya khususnya nahwu itu. Di situ kita menyaksikan itu. Masya Allah. Gitu kurang lebihnya. Masya Allah Ustadz. Nah sekarang ini kan Ustadz udah lebih mendalami iklim Al Furqon ya Ustadz ya. Maksudnya awal mula Ustadz nyantri di sana, mungkin ada nggak rasa kaget Ustadz yang biasa-biasanya kan tahu Al Furqon ini panas, airnya asin, nyari air minum aja susah. Mungkin Ustadz dulu gimana Ustadz menanggapi hal-hal yang seperti itu Ustadz? Ya ini tantangan. Masya Allah. Menurut saya itu tantangan, memang sangat berat. Apalagi kita dulu dapat jadwal untuk mengambil air di telaga. Telaga Rambit Ustadz ya? Nah, Telaga Rambit itu ya. Itu subhanallah. Jadi kita ini sudah ketar-ketir aja, sudah ngelihat hari, wah ini hitungan kita lagi nanti ini jadwal. Bawa gerobak gitu. Bawa gerobak gitu kan. Kita termasuk yang ngambil tuh. Ini anak dulu kita ngambil bawa tuang ke ini kan seperti itu ya. Jadi memang waktu itu anak sempat berat itu. Itu yang menjadikan kita ini adaptasi kita ini harus benar-benar super itu ya. Sehingga waktu itu ada masjid yang agak jauh, tapi udah nggak asin rasanya. Oh gitu. Itu dulu setiap pagi habis subuh itu anak sana ke masjid itu untuk mandi. Untuk mandi. Nah akhirnya selama sebulan 2 bulan udah nggak kuat loh, kejauhan datangnya itu kan. Nah, akhirnya ya sudahlah kita di sini saja. Itu akhirnya sampai alhamdulillah bisa bertahan di sana. Begitu, Ustadz, kalau Anda tanya, selama Ustadz nyantri di sana, siapa ya Ustadz yang lebih banyak berinteraksi dengan Ustadz? Atau mungkin nasihatnya beliau itu sampai sekarang yang masih Ustadz rasakan? Iya. Jadi Masya Allah, aglabiahnya itu semua asatidz di sana itu luar biasa, Masya Allah. Dan masing-masing Ustadz itu
memiliki kesan tersendiri, gitu kan. Terutama Syekhuna Ustaz Aun Rafiq, hafizahullah taala, masya Allah. Ya, beliau bagaimana ketika mengajar itu dengan ringkas, padat, tapi mengena, masuk langsung, gitu kan. Kalau Ditanya-tanya lagi. iya, beliau yang mengajar langsung, gitu kan. Kadang kita masih begini langsung ditanya, kan. Iqra. Subhanallah. Fahimtum, gitu kan. Tapi di antara yang para asatidz ini ada beberapa kisah unik ya, yang Anda sebutkan di antaranya adalah Ustadz Abdul Aziz rahimahullah taala, mungkin antum tidak tahu, sudah ketemu betul-betul itu, Anda melihat kewibawaan beliau itu yang luar biasa itu, karena dibilang beliau ini adalah ya, orang yang didengar fatwanya juga di Al Furqan ini setelah Ustadz Aun, gitu kan. Kemudian Ustadz Ahmad Sabik ini, masya Allah, beliau ini luar biasa, sangat mengena sekali ketika mengajar, gitu kan. Ya, kemudian ada lagi Ustadz Rahmat Hadi, masya Allah, beliau ini sangat terkesan. Beliaulah orang pertama yang memberikan motivasi saya untuk menghafal Quran itu. Beliau, masya Allah. Kemudian ada kisah lucu lagi sama Ustadz Abdurrahman Buton. Mungkin antum pernah ketemu dengan beliau. Itu ada kisah lucu dengan beliau. Jadi waktu itu beliau mengajarkan Minhajus Salikin, fikih itu ya, Syekh Sa'di. Dan jam ngajar beliau itu jam 11 sampai zuhur. Sampai kira-kira 5 menit atau 10 menit sebelum zuhur. Dan ruang kelas kita itu di halaman masjid yang sekarang ini. Yang di Sultan. Masjid besar sekarang ini, besar sekarang ini di halamannya itu, ruang kelas kita itu. Yaitu kan panas-panasnya di sana. Dan kelasnya kelas darurat kan, bukan kelas beneran sebetulnya itu. Nah, kisah lucunya begini. Jadi waktu beliau itu sudah setengah 12, beliau kan dengan berapi-api, semangat yang luar biasa itu mengajar. Santri pun juga luar biasa juga, kepanasannya maksudnya itu kan. Mereka udah ngantuk, panas itu kan. Ya. Kemudian setelah selesai, beliau langsung, fahimtum? Santri serempak, fahimna, gitu kan. Maka fahimtum? Nah itu dia itu kan. Apa yang antum paham ini? Coba sebutkan ini. Wah, udah ada yang bisa. Gimana antum ini? Bilang fahimna tapi ditanya nggak bisa. Karena sudah saking panasnya, santri pengen cepat selesai. Nah akhirnya apa? Nah, di situ dinasihati sama beliau ini kan, antum jangan begitu. Nah, ini tantangan antum, panas seperti ini. Biasa, belum apa-apa ini dibandingkan dengan para ulama dulu ketika mereka menuntut ilmu. Ya begitu kira-kira ya. Walaupun yang Anda sebutkan beberapa asatidz tadi, bukan berarti para asatidz yang lain itu tidak memiliki peran semuanya, tanpa mengurangi rasa hormat, tapi tidak bisa disebutkan satu persatu gitu ya. Kira-kira begitu. Ustadz, berarti kan sampai dengan tahun 2003 Ustadz ya di Al Furqan kurang lebih. Kurang lebihnya kalau tidak salah. Berarti dari situ kemana Ustadz lanjutkan pendidikan Ustadz, atau mungkin medan dakwah mana Ustadz lalu Ustadz? Jadi setelah itu ya kita ke tahfidz Al-Quran. Tapi ketika ke tahfidz Al-Quran itu memang semua asatidz rata-rata, mungkin tidak semuanya, itu anak pamitin secara pribadi, ya datengin, kemudian meminta ya pendapat, nasihat bagaimana ketika kita nanti setelah tidak di sini, ya termasuk Ustadz Aun sendiri itu beliau yang pertama kali anak pamitin ketika ke tahfidzul Al-Quran itu. Jadi ke tahfidz Al-Quran, dan ke tahfidz itu pun juga kita berpindah-pindah karena tidak seperti zaman sekarang. Zaman itu kalau kita istilahkan mungkin masih zaman kolonial, sekarang kan milenial. Jadi untuk mencari pondok gratis itu nggak semudah sekarang. Sekarang kan menjamur, ini gratis. Zaman dulu belum ada, ya hanya ada beberapa saja. Kemudian alhamdulillah kita mendapatkan tempat yang gratis dalam beberapa bulan. Kemudian kita pindah lagi ke tempat yang lain dalam beberapa bulan, pindah lagi. Jadi kepindahan ini bukan karena faktornya itu ya ada dua faktor yang menurut saya itu. Faktor pertama itu karena ternyata yang gratis itu ya tidak gratis 100%, kita banyak sekali tugas di sana. Kita berat itu kan. Akhirnya kita mencari alternatif yang lain gratis yang mungkin punya tugas tidak seberat itu, sehingga kita masih bisa menghafal dan masih bisa murojaah. Faktor pertama. Faktor kedua itu pernah anak itu dikeluarkan dari tahfidz. Dikeluarkan. Kenapa, karena waktu itu sekitar 6 bulan nggak balik.
nggak balik. Kenapa nggak balik? Karena ibu anak sakit. Ibu sakit, lumpuh ibu itu. Lumpuh, kemudian begitu balik ke pondok, ternyata barang-barang sudah dikardusin, gitu kan. Lemari sudah dipakai orang lain, gitu kan. Nah, disitulah kemudian kita pindah lagi, seperti itu, kira-kira. Jadi pindah terus. Betul. Alhamdulillah sampai selesai itu di Meranggen, Demak. Meranggen, Demak. Ya. Nah ini kan yang unik nih Ustadz, dari Tulung Agung, Gresik, tadi Demak juga. Nah kok bisa sampai ke Bekasi, Jakarta ini gimana nih Ustadz? Ini kan? Ya, pertama demikianlah Allah mentakdirkan kita. Gitu kan. Yang kedua tentu ada sebab kan semua itu ya. Jadi waktu selesai menghafal itu, Ana mengajar di salah satu pesantren di Jawa Tengah, tahfidzul Quran. Ya, dan bahkan waktu itu sempat ketemu Ustadz Aun ketika menghadiri ta'lim beliau itu di Magelang, itu di Al Furqan Magelang itu di sana, dan bahkan beliau itu sempat nawarin, apa antum mengajar di sana saja. Iya, waktu itu seperti itu. Ya, cuman ana belum bisa menerima itu karena masih banyak rencana-rencana, khawatirnya nanti baru sebentar kemudian ditinggalkan lagi, begitu kan. Kayak belajar qiraat itu kan kita membutuhkan waktu lagi, itu kan, seperti itu kira-kira. Nah, setelah ketika kita mengajar di situ, nah, kira-kira 1 tahun itu ada tawaran ya untuk menjadi imam di Jakarta, jadi imam. Nah, kemudian minta pendapat sama ibu itu, Bu gimana? Yus diterima saja, itu kan, kata ibu begitu, itu kan. Loh, awalnya anak nggak mau menerima, itu kan, karena takut terikat atau apa, gitu kan. Dimarahin sama ibu saya. Pokoknya kamu harus sana. Terus kita akhirnya bismillah lah. Orang tua pengennya begitu. Nah dari situlah ya ketika kita menjadi imam di satu masjid itu, ternyata ada beberapa santri kita yang dulu pernah setoran ke kita di Jawa Tengah itu kontak itu, Ustadz, Ani bisa nggak tahfidz sama antum? Waduh, gimana ini? Ada 4 orang itu. Nah, dari situlah Ana kemudian minta pendapat pengurus masjid. Ya, Pak, ini ada santri saya dari sana. Loh, nggak bisa itu. Antum kan orang baru di sini, kan belum dikenal juga. Kita juga belum kenal antum. Waduh. Akhirnya tapi saya terima mereka, santri dikontrakan ukuran 4x6. 4 orang itu saya suruh tidur di situ, nanti setoran di masjid tempat saya bertugas itu. Dan dari cikal bakal mereka itulah kemudian berjalan sampai hari ini, kira-kira seperti itu. Masya Allah, Masya Allah, Ustadz. Berarti kan Ustadznya salah satu yang kita bilang menjalani hidup merantau ya Ustadz ya. Ya. Betul. Mungkin Anda mau tanya Ustadz, dan sekaligus Anda ingin minta nasihat Ustadz. Penting nggak sih Ustadz kita itu untuk merantau? Mungkin di santri-santri Ustadz juga kan pastinya banyak nih yang tidak hanya asli di sini, pasti dari luar kota juga ke sini. Itu menurut Ustadz tentang arti merantau itu seperti apa sih Ustadz? Penting sekali, sangat penting sekali secara pribadi, karena merantau itu dia akan menjumpai suatu masalah yang harus dia selesaikan sendiri. Harus selesai sendiri. Karena ketika seorang tidak pernah menyelesaikan suatu masalah, dia tidak akan bisa dewasa nanti. Tidak akan dewasa. Seperti santri-santri kita di sini misalkan ini, mereka ada tugas Ramadan misalkan nih, ada tugas sana tuh kan. Masih AU, pokoknya jalan saja, tidak ada AU di sini. Akhirnya apa? Mereka pasti menjumpai masalah. Gimana nanti kalau hafalan belum lancar? Gimana kalau di belakang nanti ada ustadz juga, gitu kan? Gimana ketika kita ini kemudian ada penceramah dan dia itu faham bacaan Quran, nah, itu tantangan. Ya, mereka akan menyelesaikan masalah-masalah itu, gitu kan? Kira-kira seperti itu. Jadi, sangat penting sekali. Pentingnya merantau itu kita dipaksa untuk menemukan solusi, Ustaz, ya? Solusi dari masalah kita, istilahnya kita bisa belajar mandiri dan sebagainya. Betul. Ya Ustaz ya, insya Allah nih. Nah terkait dengan sebelum kita masuk ke Rodatul Muhibbin Ustaz ya, kan Ustaz kan bahasa Arab itu kan tentunya bagian terpenting nih Ustaz. Apalagi Ustaz di Al Furqan itu mempelajari muhtarot dan sebagainya. Nah, apakah hal itu Ustaz berlakukan juga kepada santri-santri Ustaz di sini? Ya. Jadi apakah bahasa Arab ini kita berlakukan di sini? Iya, kita berlakukan di sini.
Cuman untuk tahapannya itu tidak seperti dulu. Dulu awal-awal itu pernah bahasa Arab itu kita fullkan juga itu. Akhirnya apa? Pada teler itu kan. Bahkan bukan mata, ada yang nangis itu kan. Loh, kenapa antum nangis itu kan? Mau diajarin malah nangis. Akhirnya kita kurangin, kemudian sesuai dengan porsi mereka lah, sekemampuan mereka untuk mempelajari. Yang penting tidak kosong sama sekali. Tetap ada pelajaran bahasa Arab ya Ustaz ya. Insya Allah. Nah, sekarang kita mau bicara tentang yang kita sekarang berada di Ustaz di Ma'had Tahfizul Quran Rodatul Muhibbin Ustaz ya. Insya Allah di atas tanah tadi yang Ustaz cerita sekitar 1.500 meter. Di sini sudah ada bangunan 2 lantai ya Ustaz ya. Nanti rencana di lantai atas itu kita membangun masjid. Nah ini boleh cerita Ustadz, karena ini menarik banget ya Tahfizul Quran yang kita bilang ini sama sekali free ya Ustadz ya, tidak ada biaya dan sebagainya. Sekarang berapa santrinya Ustadz kita di sini? Untuk santri yang di sini kita batasi dulu, ya kita batasi dulu sementara kurang lebih kuota 15. Kuota 15. Tapi sebetulnya untuk keseluruhan santri kita itu banyak sekali. Ya, ada 100 lebih di beberapa markas-markas binaan-binaan itu. Kalau misalkan mereka kita suruh datang itu penuh ini masjid ini. Masya Allah, Masya Allah. Ketika kerja bakti begitu kita datang ke mereka. Jadi itulah kuota santri kita untuk saat ini sementara di sini. Karena program ini adalah program yang di sini adalah program khusus. Khususnya apa? Khusus yang sudah menyelesaikan Al-Quran 30 juz dan mereka nanti akan mempelajari ilmu qiraat Al-Quran. Ya. Berarti ini dari tahun berapa sih Ustaz? Boleh cerita Ustaz awal mula Ustaz bangun ini Ustaz? Jadi awal mula itu tahun 2008. Yang Anda ceritakan ke antum tadi itu 2008 ketika jadi imam, kemudian ada murid yang datang. Seiring itu ternyata petakan yang tadi kita sewa satu petak itu merembet ke sebelahnya sampai kira-kira menjadi sekitar 5 petak. 5 petak itu. Sehingga murid kita banyak di situ itu kan ya. Nah, kemudian itu dari tahun 2008 sampai kurang lebih 2015. Dan tanah yang di sini ini kita bebaskan 2014. Nah, mulai dari 2015 ini kita sudah mulai berkembang. Ya, asrama kita nggak cuma satu di situ. Ada asrama yang di satu tempat A, kemudian di tempat B, tempat C, berkembang sampai beberapa asrama. Kemudian ini kita mulai bangun itu tahun 2017 dan kemudian bisa di tempat itu tahun 2021. Ya. 2021 itu baru bisa ditempati yang ini. Nah, itu ya akhirnya mereka punyalah markas pusatnya di sini ini akhirnya. Kira-kira seperti itu. Ada berapa staf pengajar di sini Ustaz? Staf pengajar untuk yang di sini ini ada dua. Untuk di masing-masing markas itu rata-rata 2 sampai 3. Ya. Kita punya sekitar 5 markas dan masing-masing itu ada 2 pengajar. Ya, jadinya ya sekitar 10 atau 15-an ustadz yang mengampu nanti itu. Antara ustadz yang memang ustadz yang ditugaskan atau ustadz sebagai asisten ustadz yang diperbantukan untuk menerima setoran dan membenahi bacaan-bacaan para santri yang baru, kira-kira seperti itu. Berarti kan kalau kita bilang ini baik adalah santri yang dibebaskan biaya. Betul. Berarti ada tes khusus nggak sih Ustaz sebelum mau masuk ke sini tuh Ustaz yang Ustaz berlakukan Ustaz? Jadi pertanyaan ini menarik. Kenapa menarik? Apakah ada tes khusus ya untuk memasuki ini? Ini kadang menjawab pertanyaan ini serba salah. Kenapa serba salah itu ya? Satu pertanyaan yang dilematis sekali. Ketika kita berlakukan dengan tes, kan? Ada yang bilang bahwa kalau memberikan beasiswa kepada anak-anak yang pinter sudah banyak. Lalu bagaimana ini dengan anak-anak yang mereka nggak lulus tes, yang kemampuannya itu di bawah standar? Kasihan mereka nggak ada yang memberikan beasiswa. Begitu kita memberikan beasiswa kepada mereka yang kemampuannya sederhana, masuknya gampang. Nggak punya kemampuan pun juga bisa masuk. Kadang-kadang seperti itu. Tapi memang kita memberlakukan
tes itu untuk melihat kemampuan, bukan sebagai langkah akhir untuk penerimaan santri, bukan. Kenapa seperti itu? Karena walaupun kemampuan seorang itu katakanlah di bawah standar, Betul. kalau kita mendidik dengan sungguh-sungguh, insya Allah ada hasilnya di situ. Insya Allah ada hasilnya. Sehingga kita tidak hanya mengoleksi orang-orang yang sudah pintar datang itu. Jadi kalau bisa mereka itu datang dalam keadaan standar atau di bawah standar atau bahasa kasarnya bodoh, keluar itu sudah dalam keadaan pintar. Dan itu kita berlakukan. Dulu ada seorang santri yang sekarang sudah menjadi ustadz ya, atau beberapa ditolak di ma'had yang lain. Kemana-mana ditolak karena dianggap apa? Tesnya selalu gagal. Kemudian di kita masuk kita, saya terima, alhamdulillah mereka selesai 30 juz dan mungkin hafalannya seperti itu. Nah, jadi dari situ mungkin kita juga bisa memberikan sumbangan kepada masyarakat itu, ya, memberikan sedikit tenaga. Inilah kira-kira ya hasil pendidikan kita, kurang lebih seperti itu. Jadi benar juga Ustaz ya, nasihat Ustaz Ahmad Sabik itu, beliau bilang pendidikan agama itu sebenarnya haknya bukan kepada orang pintar saja gitu Ustaz ya. Jadi kepada semua orang gitu. Masya Allah Ustaz. Nah, jadi sekarang ini rencana Ustadz melanjutkan pembangunan ini atau program-program yang ada di Mahat Ustadz ini apa aja sih Ustadz? Program-programnya Ustadz? Program-program untuk saat ini yang sudah jelas ya. Yang pertama adalah program hafalan 30 juz. 30 juz. Ya, itu nanti di markas-markas binaan misalnya. Jadi dari 0 juz sampai 30 juz mereka. Ketika mereka selesai 30 ini, nanti ketika sanggup untuk ujian akhir, mereka akan mendapatkan ijazah dan sanad Al-Quran yang sampai kepada Rasulullah SAW. Kemudian jika mereka ingin melanjutkan di markas ini juga, maka ke sini melanjutkannya. Itu untuk mempelajari tingkat yang lebih tinggi, ya, tingkat ilmu qiraat. Ya, itu adalah bacaan Al-Quran yang beraneka ragam, ya, beraneka ragam, berbeda bacaan antara satu imam dengan yang lain. Itu di sini. Ini program yang sudah ada. Kemudian bagi mereka yang belum memiliki ijazah SD, SMP atau SMA, kita juga bekerja sama dengan PKBM yang secara resmi, bahkan kepala sekolahnya ini dulu termasuk pejabat dinas pendidikan juga. Beliau itu sehingga beliau membantu kita itu untuk menyelenggarakan PKBM yang mengeluarkan ijazah paket A, paket B, paket C. Itu adalah resmi diakui pemerintah. Penyelenggaraannya juga di sini juga. Oh, sudah bisa di sini? Sudah bisa di sini. Gurunya pun datang ke sini. Setara paket C di sini? Tergantung mereka yang belum punya apa. Nah, nanti mereka akan masuk program tersebut. Bagi yang sudah punya ijazah SMA, mereka ini juga sebagian sudah tercatat sebagai mahasiswa di Universitas Al-Quran ya Nigeria. Gitu kan. Jadi mereka nanti ketika menyelesaikan itu antara dua jurusan ilmu syar'i dan ilmu qiraat, ya. Setelah kita tahu tentang program-program Ustadz yang ada di Mahat Ustadz ini, salah satunya adalah mempelajari Al-Quran Ustadz. Anda ingin meminta nasihat dan motivasi Ustadznya kepada Anda pribadi dan juga kepada santri-santri Ustadz ini, agar kita ini selalu semangat untuk mempelajari Al-Quran itu bagaimana Ustadz? Iya. Jadi kalau masalah motivasi menghafal itu menurut anak pribadi itu ada dua macam sebenarnya. Satu, yang pertama motivasi yang sifatnya personal. Yang kedua motivasi yang sifatnya syar'i. Ini menurut saya pribadi. Jadi motivasi personal itu apa? Seperti saya ini misalkan dari kecil memang sangat senang sekali dengan Al-Quran itu. Sangat senang sekali. Bahkan dulu pada zaman yang awal-awal ada parabola dulu, itu mungkin masih kelas SD kelas berapa itu kan kita menyaksikan, kalau sekarang sudah YouTube ada ini kan, menyaksikan live-nya tarweh dari Masjidil Haram itu. Dan di sini di kita ini sekitar jam 11 atau setengah 12 sampai sekitar jam 2 atau setengah 3-an malam. Itu setiap malam itu melek untuk melihat itu. Karena sangat terkesan sekali.
masya Allah membaca Al-Quran ya dengan fasih, dengan mutkin hafalannya, masya Allah itu kan. Apa bisa seperti ini nanti itu kan. Nah, jadi dari situ kita sudah senang duluan. Ya, jadi sehingga kita berusaha untuk bisa menghafal ini secara personal. Ya. Kemudian ditambah lagi ketika sudah benar-benar mulai menghafal itu, ya ibu juga dalam keadaan sakit, bapak sudah nggak ada itu, ya itu kita pengen cepat selesai itu kan, walaupun juga nggak boleh buru-buru kan. Iya, Pengen cepat selesai karena kita punya motivasi personal tadi. Pokoknya kalau nanti sudah selesai, pengen kerja apa begitu bantu ibu itu kan, biar ibu ini nggak kesulitan lagi ekonominya, kira-kira seperti itu. Kan. Nah, kemudian di secara syar'i ya tentu kita yang pertama kali harus membaca fadilah tentang Al-Quran ini. Apa saja fadilah yang kita peroleh? Seperti hadis misalkan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Nah, ini kan motivasi sebetulnya itu. Kalau kita menerjemahkan kan ringkas saja, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Tapi begitu ulama yang mentafsirkan, kata Syekh Al-Utsaimin apa? Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala mentafsirkan hadis tersebut ya tidak sekedar sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an, bukan. Tapi apa? Beliau mentafsirkan ukuran kebaikan seseorang adalah ya Al-Quran yang ada di dalam hatinya. Ini hadis ini menjelaskan. Nah, kemudian juga di dalam surah 29 ayat 49, surah Al-Ankabut ayat 49 itu. Nah, ini motivasi yang pernah diberikan kepada anak pribadi oleh Ustadz waktu itu sempat don itu kan. Beliau mengatakan lihat ayat ini, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm. Bahkan Al-Qur'an itu adalah ayat-ayat Allah yang nyata yang Allah letakkan dalam dadanya orang yang diberikan ilmu. Kemudian beliau mengatakan bahwa penghafal Quran itu adalah orang yang dipilih oleh Allah. Oh begitu Ustaz? Iya. Begitu. Buktinya apa? Buktinya adalah tidak semua orang yang menghafal Quran bisa hafal Quran. Semua orang yang menghafal Quran itu bisa selesai. Bisa menyelesaikan. Siapa yang mereka bisa menyelesaikan dan bisa memutkinkan? Mereka adalah orang-orang yang dipilih Allah. Itu yang kemudian teringat sampai sekarang yang menjadikan motivasi terbesar. Ya. Kemudian selain daripada itu juga Allah ya, sudah menetapkan ya, bahwasanya ahlul Quran ini adalah ahlullah wa khassatuh. Ya. Ahlullah dan orang-orang yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka akan berbeda. Ya, kemudian ketika Allah menjelaskan sifat para ulama, ya, ternyata yang disebutkan di sana innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma. Sebelum menjelaskan amal yang lain seperti infak, zakat dan yang lain-lainnya ataupun salat, ternyata ciri ulama itu adalah yatluna kitaballah. Mereka membaca kitab Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu motivasi yang mungkin bisa kita gunakan, dan motivasi yang lain adalah bahwa para penghafal Quran itu akan senantiasa berbeda mereka dengan orang-orang yang lain. Kesibukan mereka adalah kesibukan yang bermanfaat karena tidak ada para penghafal Quran yang lepas dari murojaah dalam setiap harinya. Tidak ada, gitu kan? Ya. Dan kunci untuk menghafal Quran itu adalah apa? Kuncinya satu, capek. Orang kalau nggak capek nggak bakal bisa hafal. Betul, kan? Dia harus capek. Jadi hal yang capek itu lumrah. Lumrah, makanya kan. Makanya saya bilang pada santri, kalau setoran tidak lancar, antum kurang capek murojaahnya. Kalau udah capek nanti insya Allah lancar. Masya Allah. Kira-kira begitu. Masya Allah, Ustaz. Ustaz, balik lagi ke Al-Furqan. Ustaz, kapan terakhir ke Al-Furqan, Ustaz? Terakhir ke Al-Furqan sekitar tahun sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Sekarang ini sudah tahu belum gambaran bangunannya dan sebagainya? Waktu itu Masjid Jami Al-Furqan belum ada, baru ini pondasinya. Tapi sama Ustadz Abdul Wahid ditunjukkan. Ini loh nanti untuk. Ini dulu kan kelas kita Ustadz. Iya kelas antum ini dulu. Jadi
waktu itu memang luar biasa perkembangan yang dilihat. Tentu sekarang lebih luar biasa lagi ini kan. Masya Allah. Ya kira-kira begitu. Dan tempat-tempat yang dulu kita kenal sebagai tambak, tempat main kita di sana. Sudah rata Ya kan? jadi tanah, Ustaz. Iya, sudah rata sekarang itu. Bahkan ada tempat itu yang dulu biasa dipakai untuk main sepak bola di sana itu. Ya, teman-teman itu bahkan ustadznya pun juga sering ikut terjun di sana untuk main bola ini kan sore. Nah, ini Masya Allah. Memang luar biasa ini kita lihat ini. Insya Allah. Saat ini terakhir nih, Ustaz, kan kita lihat Rodatul Muhibbin ini kan sedang ada progres pembangunan. Mungkin para muhsinin atau mungkin para jamaah ingin berpartisipasi ini, Ustaz, ya, untuk melancarkan pembangunan ini. Mungkin kemana, Ustaz? Ya. Ustaz boleh informasi ke kita, Ustaz? Jadi untuk pembangunan ini, Masya Allah, kita sebetulnya tidak mempunyai donatur khusus, ya. Jadi kita memiliki para jamaah. Seringkali anak ditanya ketika Ustadz dananya dari mana? Anak jawab dananya dari Allah, gitu kan? Dan mungkin dana dari Allah itu sebagian ada yang dititipkan ke antum, saya bilang gitu. Langsung kena. Ya, jadi begitu itu kan. Ya, barangkali antum merasa ketitipan ya silahkan disalurkan. Seperti itu. Jadi para jamaah ketika ingin ikut berpartisipasi, ya, ingin menjadikan harta mereka insya Allah kekal untuk para penuntut ilmu, fasilitas para penuntut ilmu, ya, untuk pembangunan masjid, asrama, ruang belajar, menghafal Al-Quran, dan semua insya Allah akan menjadi amal jariah. Dan bahkan sebagaimana kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Zillul mu'mini yaumal qiyamati shadaqatuh, ya, naungan payung yang akan diberikan Allah kepada setiap mukmin nanti pada hari kiamat adalah sedekahnya itu. Kalau kita nggak punya sedekah, nggak punya payung kepanasan, kan? Jadi pertama bisa disalurkan langsung berupa barang, baik semen, besi, bata, dan yang lain sebagainya, atau disalurkan berupa uang, ya, yang bisa cash ataupun ditransferkan ke rekening markas yayasan Permata Rodatul Muhibbin. Nanti bisa lihat di layar kaca, Ustaz, ya? Bisa dilihat di layar kaca ini. Insya Allah. Nah, kalau mau langsung langsung kemana alamatnya nih, Ustaz? Boleh share, Ustaz. Alamat kita saat ini ya seringkali Anda tulis di sana Jalan Pesantren. Jalan Pesantren. Ya, itu sebenarnya mengusulkan ke Google biar diubah sama Google. Aslinya bukan Jalan Pesantren. Aslinya apa, Ustaz? Jalan Ejin. Ya, Jalan Ejin. Ya, RT 4 RW 5 nomor 03. Ya, ini alamat sesuai dengan titik koordinat yang diberikan oleh Google dan juga yang ditetapkan sama RT waktu kita minta alamat ke RT. Jadi di sini adalah nomor 3. Masuk kecamatan? Masuk Desa Sriamur, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi. Ya. Masya Allah. Jadi para muhsinin, juga para jamaah dan penonton Al-Furqan TV ini ya. Jadi di sini punya kesempatan besar untuk menanam pahala jariah, Ustaz, ya. Masya Allah. Karena mencetak para penghafal Quran, orang-orang yang memang santri-santri yang belajar Quran secara penuh, Ustaz, ya. Dan juga di sini kita secara free. Nah, sekarang ini Ustadz Bambang sedang membangun nih, ya, baik di lantai 2 ada masjidnya, di lantai 1 nanti akan ada sakan dan sebagainya, Ustaz, ya. Jadi kita mempersilahkan membuka bagi Anda yang ingin berpartisipasi untuk melancarkan ini, bisa melihat informasi ini mungkin di layar kaca Anda, nanti akan kita tampilkan, Ustaz. Baik, Ustadz Bambang, jazakumullah khairan, Ustaz, atas waktunya, atas berbagi ceritanya. Ini luar biasa sekali, Ustaz. Anda kayak seperti transfer ilmu nih barusan. Banyak sekali ilmu-ilmu, faedah-faedah yang Anda terima. Semoga bermanfaat untuk diri Anda pribadi dan juga para jamaah dan juga para santri-santri antum yang dari depan ini, Ustaz. Insyaallah. Barakallahu fikum, Ustaz Bambang. Semoga kita bisa ketemu lagi. Anda tunggu di Al-Furqan, Ustaz. Wa fikum barakallah. Insyaallah nanti akan ke sana lagi. Siap. Melihat keadaan terakhir. Karena kemarin sebagian ya kawan-kawan lama sudah pada posting. Lihat, Masya Allah, ini hati ini terbakar sebenarnya. Ini kapan ini bisa ke sana lagi? Insyaallah ya, Ustaz. Jadi kerinduan itu akan selalu ada di tempat-tempat kita belajar dulu, itu kan. Ya. Namun mungkin kita berbaur antara sedih dan gembira ketika ke sana itu. Kegembiraan kita melihat pembangunan yang besar. Kesedihan kita itu karena tempat-tempat kita
suka nongkrong di tambak, kita belajar dulu sudah nggak ada itu sekarang. Insya Allah. Luar biasa ini. Luar biasa Ustaz, Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz, sekali lagi Ustaz atas waktunya dan juga kepada pemirsa dan penonton Al Furqon TV dan pendengar suara radio Al Furqon dimanapun Anda berada. Demikian episode Jejak Alumni kita pada hari ini. Semoga apa yang antum tonton memberikan manfaat untuk kita semua. Silahkan dibagi program ini kepada semuanya, baik linknya dan sebagainya, dan kita berharap ada partisipasi juga ya yang antum bisa berikan untuk pembangunan mahat yang dipimpin oleh Ustadz Bambang sendiri. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمدكم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور